Isi Pak, mau ngecas bisa nggak ya Pak? Gimana? Mau ngecas? Halo guys, gue lagi di sebuah dealer, lagi ngecas. Gue pengen cerita sedikit deh ya guys ya. Baterai gue kan tadi, baterai mobilnya tinggal 30% ya kan. Sebenarnya masih aman, sampai rumah pun masih aman. Cuman gue pengen coba ngecas lah di dealer ya kan. Tadi gue coba-coba jalan ke dealer di Neta ini di Kelapa Gading ya kan. Karena tadi gue sempet lewatin tuh Neta Kelapa Gading ya kan. Ternyata di situ ada fast charging ya kan. Ya udah deh gue coba arah balik lagi kan, tapi lewatin situ juga ya kan. Ya udah gue coba mampir aja, pengen ngecas dulu lah ya kan. Coba cas di dealer Neta boleh nggak ya kan. Dan tadi gue mampir ke sana ya kan. Ternyata pas gue masuk dikasih masuk ya kan. Dikasih masuk, tapi pas gue pengen ngecas sama satpamnya, satpamnya malah datang dan bilang ternyata itu charging yang khusus untuk dealer tersebut ya kan. Jadi artinya ya khusus pembelian mobil Neta di dealer itu ya kan. Jadi kan kelihatan tuh dari plat nomornya kan ada nama dealernya ya kan. Ternyata beda ya kan. Gua kan memang ambilnya kan bukan di yang dealer Gading punya ya kan. Gua ngambilnya yang di Pluit, beda PT ya kan. Dan ternyata ya nggak boleh guys ya kan, karena bukan ngambil di mereka ya kan. Gue juga nggak tahu ya kan itu mesinnya berbayar apa enggak. Sepertinya sih kayaknya nggak berbayar ya, karena nggak boleh ya kan. Nah gue pikir kan itu ya berbayar. Kalau berbayar ya harusnya free aja kan ya. Tapi gue belum lihat sempet turun juga kan ya, baru aja di depan mesin casannya kan, baru parkir kan. Ternyata nggak boleh. Ya udahlah, daripada gue perpanjang ya kan, daripada diperpanjang masalahnya, ya udahlah coba cari lagi lah ya. Sebagai pengalaman juga ya guys ya jadinya ya. Ternyata walaupun brand sama ya kan, sama-sama Neta, tapi kalau di dealer tersebut ada charging, mendingan coba tanya dulu deh boleh apa enggak ngecas di sana. Karena kayak kejadian kayak gue nih ya kan, ternyata nggak boleh ngecas di sana. Ya sudahlah, kalau nggak boleh ya memang belum takdirnya ya kan. Mungkin sih itu ya karena ini ya fasilitas dari dealer tersebut ya, mungkin ya untuk sebagai salah satu marketing mereka mungkin ngecas di sana free kayaknya ya. Tapi harus pembeliannya melalui PT mereka ya kan. Ya oke aja lah, itu sebagai salah satu marketing dari mereka yang untuk melonjakkan penjualan mereka. Ide yang bagus juga tapi. Nah ya udah gue cari lagi ya kan. Di sini ternyata di dekat-dekat Gading kan ya, dekat-dekat Gading tuh tetangganya kan Sunter ya. Sunter itu ternyata pas gue cari-cari ya kan, ternyata di sini ada dealer BYD. BYD di sini ya kan. Coba kita gua mampir aja guys. Dan ternyata guys, nah gua lagi ngecas nih guys di BYD. Nama mesin Arista. Ya kita sebut aja lah ya, brandnya, dealernya dealer Arista Sunter. Ini sih premium sih. Nah jadi ternyata boleh guys gue ngecas di sini ya kan. Ya udah kalau kayak gitu ya, ini sih karena berbayar ya, karena melalui aplikasi PLN Mobile. Harusnya sih ini untuk secara umum ya, memang ini untuk umum karena ini berbayar ya kan. Mesinnya sih beda dari Neta yang di Gading tadi guys. Ya intinya ini kalau misalkan ada dealer Arista yang punya charging ya kan ya, yang ada charging stationnya, itu pasti boleh sih guys, untuk umum ya kan. Karena ya, ini pakai aplikasi PLN Mobile. Ini gua aja lagi ngecas nih guys. Nih power yang masuk 78 ampere, sekitar berapa ya dong, gua nggak tahu lah ya guys, kayaknya sih ini gede.
baru 39% dari 31%. Biaya daya udah berapa lama ya ini ya? Ini sekitar berapa menit ini ya baru ya? 49, baru 10 menit guys. Sekarang aja baru menit 59. Mau jam 3 lah, di sini lah ya. Sini lebih besar. Ya. Menit 59. Jam 3 lah. Nah, baru 10 menit, 10% sih guys nih, sekarang udah 40%. Ya nggak mau lama-lama sih guys, cuman paling sampai 30 menit aja, mau ngejar ke 80% doang paling. Ya ini sebenarnya sih cuman experience aja ya, pengalaman boleh nggak sih ngecas di sebuah dealer gitu kan ya. Dan ternyata di BYD Arista ini boleh ya kan? Ya berarti ya kita berterima kasih lah, BYD Arista ini menyiapkan charging station untuk pengguna mobil EV ya kan, dan dibuka untuk umum. Tapi ini ya sekarang guys, kalau nyari charging station umum tuh kebanyakan tuh sekarang tuh susah-susah. Karena kebanyakan sekarang taksi online yang dari brand besar lah ya guys ya, yang pakai BYD M6 ya kan, sekarang itu pada ngecas guys di jalan. Sekarang pada banyak yang pakai taksi plus ya kan. Tapi yang ini punya, yang EV punya, yang pakai brand BYD M6 ya kan. Nah itu gue lihat di tempat charging ya kan, itu udah banyak banget guys yang pada ngantri mau ngecas. Ya jadi sekarang sih kalau mau cari tempat charging ya memang agak sedikit sabar lah ya, mau nggak mau harus gantian nunggu ya kan. Ya semoga aja sih pengguna EV yang lagi ngecas dan di belakangnya misalkan ada antrian, ya semoga aja mengerti kira-kira itu kita ngecas tuh sampai berapa persen gitu ya kan. Mungkin sih idealnya sih ya guys ya, idealnya sih sekitar 80% lah guys ya, karena kan itu sampai 80% kan jatuhnya fast charging ya kan. Kalau udah 80 ya ke 100 ya itu slow speed banget ya kan, very slow gitu. Itu udah pasti lama banget ya kan. Ya sebaiknya sih ya 80 lah ya, 80 itu ideal ya kan ya. Karena kan dari 0 ke 80% itu kan, itu jalannya itu kan jaraknya bisa jauh banget itu udah tergantung mobilnya juga sih ya. Paling 300 kilo itu nggak kemana lah ya kan, jarak-jarak dari 80% ke 100 ke 0% itu ya kan. Ya 200-300 kilo ya itu udah lumayan lah guys lah, harusnya udah inilah, udah siap lah untuk misalkan dipakai buat jalan lagi, nanti misalkan buat ngecas lagi ya itu udah cukup banget ya kan. Karena ya mau nggak mau ya kan, jujur aja sih charging station sih ya sekarang belum terlalu banyak ya di Indonesia. Di Jakarta sih banyak ya kan ya, cuman ya semakin populasi mobil EV semakin banyak ya kan, dan mereka tidak mempunyai wall charging di rumah ya kan. Ya charging station umum ya udah pasti penuh guys, banyak gitu pasti. Ya mau nggak mau ya kita sabar-sabar aja sebagai pengguna EV ya kan. Ya untungnya sih ini di BYD Arista ini ada 2 konektor ya, tapi dia satu kosong, yang satu sih lagi dipakai sama ininya, sama brandnya sendiri, BYD Seal. Cakep banget ya guys, BYD Seal sedan. Aduh, tapi itu mahal sih guys. Gue udah punya pakai Neta V ini aja udah kayaknya enak banget lah, udah cukup gitu bagi gue. Udah kayaknya nggak mau mobil-mobil yang lain dulu. Ini udah enak sih bagi gue, buat di jalan keluar kota udah oke. Berkendaranya juga enak ya kan. Bagasinya lumayan,
mobilnya proper untuk 5 penumpang ya kan. Jadi oke lah ini. Dengan harga Netavi yang 2 ya sekarang ya, dengan harga segitu kan itu udah worth it banget menurut gue ya. Walaupun gue ini Netavi yang pertama sih ya kan, tapi harusnya nggak ada beda jauh ya kan, sama-sama wheelbase-nya sama semua, dari chassis semua sama rangka semua harusnya sama semua sih guys ya. Walaupun info-infonya kemarin ya kan ya, di crash test dapat nilai 0 guys mobil ini ya. Ya makanya kita sebagai pengguna mobil ya, dari kita memang harus berkendara itu memang harus hati-hati sih ya. Ya jangan, ya sebisa mungkin kita jangan sampai ada musibah gitu ya guys ya. Ya makanya kalau gue berkendara pun ya gue hati-hati gitu. Harus tetap fokus di jalan, nggak boleh meleng sama sekali. Lengah sedikit ya bahaya, itu udah pasti bahaya guys kalau lengah sedikit ya kan. Ya kalau di jalan tol ya kita nggak perlu yang harus ngebut lah ya kan. Ya jalan sesuai dengan peraturan kecepatan di tol aja, yang penting sampai di tempat tujuan ya kan. Ya gue yakin mobil-mobil yang no offense ya, bukannya menjelekkan mobil-mobil yang lain ya kan, pasti mobil-mobil yang lain juga ada juga gitu yang secara nilai untuk keselamatannya pasti kurang lebih mirip-mirip lah dengan mobil ini, mungkin sebagai yang dites di hasil kemarin ya. Itu dites di mana ya, Asian apa ya, gue lupa itu di Asian apa, pokoknya dapat nilai 0 ya kan. Ya ini mobil berarti nggak safety ya kan. Tapi I don't know ya kan, tapi untuk secara driving experience ya gue nyaman-nyaman aja sih. Ini remnya juga enak bagi gue sih, ini remnya enak, one pedalnya enak, jadi nggak perlu harus injek rem lepas gas juga dia udah ini remnya juga enak, kayak gradual gitu, remnya enak dilepas pelan-pelan yang remnya sedikit ya kan. Terus sama kalau ini guys, kalau lagi pakai mode one pedal itu gasnya dilepas ya kan ya, itu rem belakangnya nyala. Jadi rem belakangnya di sini nyala ya kan. Jadi pengendara lain tahu, walaupun kita nggak nginjak gas, kita cuma ngelepas gas dikit aja, tapi tuh rem lampu belakang nyala ya kan. Berarti pengendara belakang tahu kalau kita tuh lagi ngerem ya kan, padahal kita ngelepas gas bukan lagi ngerem ya. Tapi memang berasa ada ngerem sedikit sih. Ada lah rasanya. Kalian pengguna EV pasti yang pakai one pedal pasti rasa lah perbedaannya. Ngelepas gas pakai one pedal tuh pasti ada rasa ngeremnya, tuh pasti kalian rasakan lah. Oke lah guys, gue mau tunggu ngecas dulu, mungkin mau keliling-keliling di sini lah sembari cari makan lah ya. Sekitar 15 menitan lagi mungkin nih gue baru selesai. Ya sambil cari makan dulu deh, sambil nunggu ini 30 menit aja gue ngecas, nggak perlu lama-lama karena kan pengen cuman coba aja jadi sampai 80%, habis itu gue cabut lagi deh pergi. Oke guys, nanti misalkan ada cerita-cerita apa lagi gue sharing lagi ya guys ya. Ya, thank you guys, bye bye.